Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajarkan tutorial bagaimana cara submit jurnal di jurnal internasional terindeks bereputasi mestinya. Nah, pertama yang paling mudah kita carinya di Sinta. Klik di sini Sinta, cari Sinta. Oke. Oke ya, saya coba dari home dulu, Sinta. Kemudian ya ini home-nya kan. Nah, kemudian kalian silahkan untuk mencari, oh saya mau cari jurnal nih terindeks, jurnal nasional terindeks bereputasi, itu masuk di sini jurnal. Klik di sini source, kemudian pilih jurnal. Oke, kemudian di atas ini ada pilihannya. S1 itu Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sinta 1 itu lebih paling yang dari kiri ini yang terbaik ya. Jadi kalau yang paling indeksnya paling terendah itu di Sinta 6. Kalau cari yang paling bagus di Sinta 1, tapi untuk mahasiswa belajar dulu aja di Sinta 6. Kita cari di Sinta 6. Kalau Sinta 1 itu biasanya terindeks Scopus. Kalau Sinta 6 dia cuma terindeks Garuda kayak gitu. Masih nasional lah. Ini kan udah ada nih Sinta 1 Scopus Garuda. Include-nya di sini indeksinya. Nah, untuk mahasiswa cari di Sinta 6 pertama. Klik dulu Sinta 6. Nah, ketika kita sudah masuk di Sinta 6, ini ada pilihannya Sinta 6 indeksinya. Kemudian cari sesuai jurnal bidangnya. Oh, misalkan kalau komputer ya cari komputer. Misalkan keywordnya komputer ada nggak? Atau bahasa Inggris. Biasanya ada yang penamaan jurnalnya itu bahasa Inggris. Misalkan saya cari komputer, keluar nggak? Oke, ini nggak keluar. Berarti coba kita komputer engineer science, kita cari di komputer science. Oh, ini cuma satu ya, komputer science ada di sini. Nanti diklik atau misalkan komputer engineering, kita cari lagi. Oh, nggak ketemu. Kalau nggak ada, misalkan kalau mau lebih gampang, carinya langsung aja cari di sini penamaannya. Oh, kalau ini kan jurnal dinamika sosial budaya, oh ini bidang sosial. Ini pendidikan, cari yang misalkan berbau komputer. Misalkan kita di kedua. Manajemen akuntansi, pendidikan matematika, olahraga, kemudian jurnal Muhammadiyah, STIMIK. Nah, kalau ini jurnal ilmu komputer, STIMIK. Kita misalkan masuk di ilmu komputer. Saya contohkan ya. Kita masuk di jurnal ilmu komputer dan bisnis dari STIMIK Dharmapala Riau. Nah, kalau udah dapet, apa yang dicari di sini tuh dia akan menampilkan jurnal yang sudah terbit di sini. Kalau di sini dilihat berarti dari citasi yang terbanyak nih. Ada yang masukin di sini. Nah, kita pertama ketika sudah dapet nih, oh saya mau ke sini nih. Langsung cari di websitenya. Kita klik kanan aja. Ambil buka tab baru. Sorry, ini nggak mau. Kita coba langsung masuk aja. Oh, loading, sorry, loading. Bentar, kita tunggu. Biasanya kalau saya sih langsung bukanya langsung banyak gitu, cari jurnal berapa, buka langsung masuk ke websitenya, karena kadang kita nggak sesuai lah, dapat kayaknya bulannya. Biasanya saya lihat itu di bulan terbitnya. Ya, ini contohnya, ini sama kan. Nah, ini jurnalnya, indeksinya ini kan terindeks oleh Sinta, Google, Garuda, Kosref, banyak nih. Dimensi, oke. Kemudian biasanya tampilannya seperti ini, kita baca cari dia akan publish di bulan apa. Nah, di sini kan ada nih. Kadang informasinya tampilan dari website itu beda-beda nanti, tapi biasanya menunya hampir sama. Model menunya cuma tampilnya beda. Nah, ini kan di sini diterbitkan oleh STIMIK Riau 2 kali setahun. Bulan Mei, bulan November. Berarti kalau kita masukkan di bulan sekarang ini bulan Desember, dia paling dekat akan masuk di bulan Mei. Gitu cara ngitungnya. Jangan terlalu mepet. Misalkan bulan November kita mau masukin November ya nggak bisa. Karena biasanya minimal itu 2 bulan sebelum publish, biar ada tahapan reviewnya. Kemudian
Ada biayanya, dicek di sini ada nih. 200.000, ini biayanya 200.000. Yang saya contohkan ini karena di sini ya, jurnal ilmu komputer, gak harus di sini, kalian bisa cari dimanapun. Biasanya kalau saya yang saya lakukan adalah saya mengkontak apakah di situ masih ada slot gitu. Kadang kita masukin bulan Mei ternyata udah penuh, jadi kita masukin karena kita nggak bisa ya. Diingat ya, kita nggak boleh masukin jurnal dalam satu waktu langsung masukin di beberapa jurnal, nunggu yang mana yang diterima. Itu nggak boleh, itu salah. Itu akan bermasalah ketika kalian diterima di beberapa jurnal. Nanti kalian akan kena ada di situ ada aturannya, nggak bisa kalian publish di mana beberapa jurnal, atau kalian diterima terus kalian membatalkan, itu ada sanksinya. Jadi usahakan tentukan satu dulu baru disubmit, nunggu sampai informasinya. Kalau udah ditolak, ditolak, baru bisa daftar di tempat lain. Nggak bisa langsung dalam satu waktu daftar di mana-mana gitu, nggak boleh. Nah ini ada kan kontaknya, ada WA-nya ini kan, ini WA kayaknya. Nah ini dihubungi, tanya jurnal tentang JIKB, Jurnal Ilmu Komputer dan Bisnis Riau, itu apakah masih ada slot. Kalau nggak ada ya udah berarti mundur. Tadi kan bulan Mei November, apakah kalau di bulan November ada? Kalau dia bilang ada ya terserah, oke deh kita publish tapi nanti terbitnya di bulan November gitu. Kemudian ini biaya yang tadi udah ada isunya itu tentang apa, jurnal ini skopnya apa, selesai nggak dengan bidang kita. Ini ada kan jurnalnya, rancang bangun simulasi Android, ini masih bisa lah, ini kak berbau komputer masih masuk. Kemudian apa, kita cari template-nya. Biasanya di sini kita ke home lagi, ke beranda, karena template setiap jurnal itu kadang kebanyakan sama Indonesia tapi kadang juga berbeda, maka kalian download dulu, sesuaikan template-nya sini. Kalau bisa download karena dia punya template sendiri-sendiri, cuma isinya hampir-hampir sama. Ya sambil nunggu ini template-nya. Oke, berarti kalau template-nya gini, kalian menyesuaikan template-nya, isinya hampir sama. Paling template itu yang berbeda itu di bagian atas-atasnya ini loh. Ininya udah ada. Tinggal menyesuaikan, di-download kemudian langsung diedit di sini, di copy paste di sini, disesuaikan dengan formatnya seperti ini, disesuaikan karena itu penting penilaiannya. Kemudian setelah itu sudah template jadi, usahakan kalian cek Turnitin plagiatnya berapa persen. Karena apa? Itu nanti pasti diminta. Kalian jaga nih biar ketika submit itu udah nggak bermasalah gitu loh di plagiatnya, karena bahaya kalau kita ngirim ternyata masih banyak plagiat. Nah caranya gimana? Kalian buat PDF, silahkan hubungi di perpustakaan masing-masing, itu biasanya memiliki akun Turnitin itu untuk cek plagiat. Nanti kalian tinggal ngirim file PDF-nya. Nah plagiatnya seperti apa Pak? Plagiatnya itu nanti seperti ini hasilnya. Saya kasih contoh di punya saya yang plagiat itu jurnal penelitian. Oke, saya contohkan yang Indonesia, ada nggak ya? Bentar. Oke, ini contohnya salah satu mahasiswa saya. Saya kirim Turnitin, ada nggak sih hasil Turnitinnya? Oke, ini hasil Turnitinnya nggak tak download ya. Bentar, kita cari lagi. Saya cari di Turnitin kayak ini yang coba cari yang dikti. Oke, dikti Turnit Jatisi. Nah contohnya saya punya jurnal ini, jurnalnya kan ini nih, jurnalnya ini saya masukkan di Sinta 3 Jatisi Sinta 3. Nah ini saya kirimkan ke perpustakaan di kampus saya. Kemudian hasilnya saya mendapatkan kembalian kayak gini Turnitinnya. Nah Turnitin itu harus di bawah 20%, itu
batas plagiatnya. Kalau lebih dari 20% itu indikatornya plagiat. Nah, ini saya 16%. Cara ngatasinya, kayaknya ini udah ini yang ke pertama 16%, langsung saya masukkan lagi turun di 14 atau 12%. Saya lupa, ini Turnitin yang pertama. Nah, caranya kalian di sini ada 5%. Jadi ketahuan nih Turnitin tuh plagiatnya ngambil dari mana? Oh, dari alamat ini 1%. Oh, alamatnya sini 1%. Oh, yang ini terlalu banyak nih. Nah, nanti kalian lihat di sini. Di sini tuh ada tanda yang dimerahkan. Nah, ini yang dimerahkan. Oh, plagiat karena gini. Nah, nanti kalau usahanya ada yang merah nih. Pertama ya udah dihapus dulu aja untuk dapat Turnitin. Jadi dihapus aja karena penamaan kayak gini kan kampus kita udah ada di media sosial, maka jadi plagiat. Ini dihapus aja kalau mau diturnitin. Tapi kalau nggak terlalu berpengaruh ya nggak usah. Nah, dicek ini yang baris-baris warna ini berarti yang plagiat yang diwarnai ini. Nanti dicek nomornya berapa. Karena nomor 1 kan cek tadi kan paling banyak di nomor 1. Di nomor 1 diperbaiki. Kemudian cara ngatasinya plagiat itu buat dengan bahasa yang berbeda. Kalau masih bingung, misalkan kalian masih bingung, plagiatnya masih banyak nih, masih susah merubahnya. Misalkan nih ya, ini karena ucapan terima kasih nggak bisa. Misalkan di bagian atas lah. Misalkan saya punya plagiat. Ini nih, postpartum ini ada plagiat nih, sampai di kalimat ini. Maka kalian masuk aja di PDF kalian atau docnya. Misalkan ini ya, satu ini saya ambil dalam 2 kalimat lah. Kalian copy, kontrol copy. Oke, kontrol copy, kemudian masuk di sini, cari di parafrase Indonesia. Parafrase, biar yang males membuat parafrase sendiri bisa manual, tapi tetap harus dipelajari ya, nggak bisa langsung kalian copy paste kemudian dijalankan. Nanti dia akan membuat kalimat yang tidak plagiat dengan ini, dia merubah ini kalimat yang kita tadi cek plagiat ada warnanya tadi kan, maka dia akan rubah. Tapi ini jangan langsung dipercaya 100%, dilihat ini kan postfase merupakan masa nifas, ini dibalik, masa nifas adalah masa post produksi yang berlangsung selama 6 hari. Apakah ini masih bisa kalimatnya masih bisa dibaca? Kalau bisa ya udah ini di copy. Tanda tebal ini berarti dia merubahnya. Dia merubah postpartum itu masa nifasnya persama. Postpartum itu kan sinonimnya masa nifas. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah dirubah semua, kemudian dicek lagi plagiatnya sampai turun di bawah 20%. Kalau udah, langsung kalian masuk lagi buat register di sini. Registrasinya buat registrasi. Kemudian cek dia ini, biasanya setelah registrasi kita akan submit jurnalnya lewat OJS, itu Open Journal System kalau nggak salah pokoknya open. Jadi itu tempat cara submitnya. Kalau bingung, kalau di sini nanti kalian menu untuk mengupload dari jurnal itu masih bingung, silakan kontak. Bilang aja ini saya mau mengirimkan tapi saya masih terdapat kendala dalam mengupload jurnal. Apakah ada tutorialnya ataukah langsung saya kirim email gitu. Kadang ada yang OJS-nya bermasalah, dia minta dikirim lewat langsung LPPM. Tapi kadang ada yang juga berbasis sistem, mintanya lewat OJS langsung. Kalau OJS registrasi dulu kayak gitu. Jadi intinya pertama tentukan dulu jurnalnya mau masuk di mana. Banyak kan Cita Anom itu banyak banget tadi. Ini cuma sebagian kecil yang saya contohkan. Ada ratusan lah kan jurnalnya di sini kan. Carilah misalkan langsung dari belakang aja, karena semakin depan kan semakin indeksnya tinggi tuh, dia akan lebih susah menyeleksi punya kalian ada 200. Pasti punya kalian akan lebih susah masuknya. Carilah yang masih biasa-biasa di tengah-tengah lah. Tengah-tengah, pilih, kalau udah download template-nya, sesuaikan template-nya, kemudian Turnitinnya itu carinya kirim PDF kalian ke perpustakaan biar nanti minta Turnitin. Kemudian hasil Turnitin itu nanti yang akan dikirim juga kalau dimintakan dari publishernya. Kemudian dari cara uploadnya, hubungi kontaknya, tanyakan apakah masih lihat kapan terbitnya. Kemudian tanyakan apakah masih ada slot di situ. Kalau ada, oke, kita ambillah. Kemudian kalian kirim. Sekalian aja tanya cara ngirimnya apakah lewat sistem atau email gitu. Kalau lewat sistem berarti harus registrasi dulu.
Itu cara untuk mengirim jurnalnya. Jadi banyak jurnal ini yang indeks nasional. Kalau kalian mau cari yang nggak terindeks pun masih banyak. Tapi rata-rata ya biayanya sama. Jadi kalau saya sih mending yang langsung terindeks Sintanam, karena itu yang terindeksnya bagus lah, nasional. Oke, kalau gitu mungkin kalau semacam segitu aja cara ngupload jurnalnya untuk jurnal terindeks nasional bereputasi. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.